Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara. Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri melawan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Polda Metro Jaya akhirnya resmi menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setelah sebelumnya memeriksa 91 saksi dan 8 ahli. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak Rabu tengah malam menyatakan penetapan tersangka ini berdasarkan fakta-fakta penyidikan dan hasil gelar perkara dari berbagai barang bukti. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Usai penetapan tersangka, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Pemberhentian Firly tertuang dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 116 tanggal 24 November 2023. Di dalam Kepres yang sama, Presiden sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Buntut dari kasus dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Presiden pun memastikan akan mengevaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya kira ini biar berjalan terlebih dahulu. Ya. Nanti sambil berjalan kita lihat, kita evaluasi. Pasca diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK, akses Firly Bahuri di kantor KPK pun telah diputus. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut Firly sudah tidak bisa dilebatkan dalam penanganan kasus hingga pengambilan keputusan di KPK. Karena beliau sudah secara hukum, beliau tidak punya kewenangan lagi, tentunya secara hukum karena beliau sudah diputus, ada keputusan Presiden memberhentikan sementara, berarti segala kewenangan-kewenangan yang ada beliau sebagai pimpinan itu berakhir sementara ini, sementara dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Persoalan penyidikan sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara itu tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri melawan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto tidak menyoal gugatan tersebut dan siap menghadapi Firly. Begitu juga tim hukum Polda Metro Jaya yang siap menjalani sidang pra-peradilan yang akan digelar pada 11 Desember. Yang ditetapkan tersangka dan sah saja. Okay. Apakah dari pihak Kapolda sudah menyiapkan tim pengacara atau bagaimana gitu, Pak? Secara organisasi kita lengkap semuanya. Kasus Firly Bahuri bermula dari aduan masyarakat yang masuk ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Agustus 2023 lalu. Aduan tersebut berisi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK pada perkara korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2021. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.